Halo guys, kembali lagi bersama saya di channelnya Anak Matematika, I'm Mathematician Channel. Pada video kali ini, saya akan mereview soal UTBK SBMPTN penalaran kuantitatif dengan materi yaitu pola bilangan. Sebelum kita mereview soalnya, saya akan memberikan tips dan trik dalam mengerjakan soal pola bilangan. Yang pertama yaitu, perhatikan pola yang ada pada setiap suku-sukunya. Yang kedua, polanya pasti menggunakan operasi-operasi matematika, antara lain penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang ketiga yaitu menggunakan semua jenis-jenis bilangan yang ada. Contohnya yang pertama yaitu bilangan kuadrat, yang kedua bilangan bulat dari kelipatan 1 sampai dengan kelipatan ke n, yang ketiga yaitu bilangan prima, dan yang keempat yaitu bilangan Fibonacci. Baik, kita langsung saja ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama, diketahui barisan yaitu 2, 8, 4, 16, 8, 32, 16, 64, X, dan Y. Jadi di sini yang akan kita cari yaitu bilangan X dan Y yang memenuhi. Perhatikan untuk polanya di sini untuk suku-suku ganjilnya yaitu 2, 4, 8, 16, dan X ini merupakan kelipatan 2. Jadi diperoleh untuk 2 dengan 4 merupakan kelipatan 2. 2 kali 2, 4. Jadi hasilnya 4. Untuk ke-8 dikalikan 2 juga yaitu 4 kali 2. Jadi hasilnya 8. Dan untuk menjadi 16 dikalikan 2 juga yaitu 8 kali 2. Jadi hasilnya 16. Sehingga untuk mencari nilai X diperoleh dengan cara yaitu 16 dikalikan dengan 2. Jadi diperoleh hasilnya yaitu X sama dengan 32. Kita perhatikan lagi di pilihan gandanya. Untuk bagian A, B, dan C sudah tidak memenuhi karena X-nya yaitu 16. Sedangkan yang diperoleh kan di sini 32. Jadi untuk pilihan A, B, dan C sudah tidak memenuhi. Jadi kita hapuskan saja. Tinggal jawaban yang D dan E. Yaitu tinggal kita tentukan nilai Y entah 80 atau 128. Oke, kita lanjut. Untuk mencari nilai Y, kita perhatikan pola yang ada pada suku-suku genapnya. Yaitu 8, 16, 32, dan 64. Jadi untuk pola bilangan yang ada di suku-suku 6 ini juga merupakan kelipatan 2, yaitu 8 dikali 2, hasilnya 16, yang ini. Terus lanjut, 16 dikali 2, juga hasilnya yaitu 32. Kemudian 32 dikali 2, hasilnya 64. Sehingga untuk mencari nilai Y ini yaitu 64 dikali dengan 2. Jadi hasilnya yaitu 128. Jadi jawabannya yaitu E, 32 dan 128. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini barisannya yaitu 8, 7, 6, 6, 4, 5, 2, 4, X, dan Y. Di sini masih kita akan tentukan juga nilai X dan Y. Jadi di sini kita perhatikan bahwa untuk setiap suku ganjilnya dia dikurangi 2, yaitu 8 dikurangi 2 hasilnya 6. Kemudian untuk suku genap selanjutnya yaitu suku ganjil yang ketiga dan kelima juga dikurangi 2, yaitu 6 dikurangi 2 hasilnya menjadi 4, yang ini. Kemudian 4 dikurangi 2, di sini suku ketujuhnya kan 2, jadi 4 dikurangi 2 juga hasilnya 2. Jadi untuk mencari nilai X yaitu 2 dikurangi 2. Jadi hasilnya X sama dengan 0. Jadi di sini untuk option A, B, dan C memenuhi karena X-nya sama dengan 0. Untuk bagian D dan E sudah tidak memenuhi karena di sini X-nya sama dengan 1. Jadi kita coret saja. Baik, kita lanjut untuk mencari nilai Y-nya dengan melihat pola yang ada di bagian suku-suku genapnya. Itu suku genap yang pertama yaitu U2. Di sini suku genap kedua yaitu U4. Di sini U6.
sini U8, dan sini U10. Jadi, di sini kita lihat bahwa polanya yaitu dari suku kedua ke suku keenam yaitu -1. Dan suku keempat ke suku keenam juga -1. Jadi, suku ke-6 ke suku 8 -1, sehingga untuk menentukan nilai Y di sini kita gunakan yaitu Y sama dengan 4 dikurangi dengan 1. Jadi hasilnya sama dengan 3. Jadi jawabannya yaitu B. Oke. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Di sini barisannya yaitu 1, 4, 4, 12, 9, 18, 16, X, 25, Y. Jadi di sini kita perhatikan bahwa untuk suku-suku ganjilnya yaitu 1, 4, 9, 16, dan 25 merupakan bilangan kuadrat. Yaitu untuk 1 kuadrat, untuk 4 yaitu 2 kuadrat, untuk 9 yaitu 3 kuadrat, untuk nilai 16 diperoleh dari 4 dipangkatkan 2, 4 kuadrat. Dan untuk 25 merupakan bilangan kuadrat dari 5 pangkat 2. Oke? Jadi, kita lanjutkan. Untuk suku-suku selanjutnya ini, suku genapnya 4, 12, 18, X, dan Y. Jadi kita perhatikan bahwa untuk suku genapnya ini, di sini dari suku ganjilnya bisa ditambahkan 3 ataupun dikalikan dengan 4. Oke, kita simpan di sini dikali 4 atau ditambah dengan 3. Oke, untuk suku ketiga dan suku keempat di sini dikali 3, 4 kali 3 kan 12, atau pola keduanya yaitu ditambah dengan 8. Oke, kita lanjut ke suku kelima dan suku keenam. Di sini suku kelimanya 9, suku keenamnya yaitu 18. Bisa juga dikali 2, polanya yang pertama. Dan yang kedua, pola keduanya itu ditambah 9. Dari di sini kita perhatikan bahwa pola yang pertama di sini memiliki pola yang sangat identik, yaitu 4, 3, 2. Otomatis dia semakin berkurang. Dan polanya itu dikalikan semuanya. Oke? Paham? Jadi otomatis di sini bisa juga dikalikan dengan 1. Untuk yang pola yang kedua, ditambah 3, plus 8, dan plus 9, tidak ada polanya. Jadi yang kita gunakan yaitu hanya pola yang di bagian atasnya saja. Yang ini dikalikan dengan 4, kemudian dikalikan dengan 3, dikalikan dengan 2, kemudian dikalikan dengan 1. Jadi polanya yaitu dikalikan 4, dikalikan 4, terus untuk yang suku ketiga dan suku keempat dikalikan 3. Untuk mendapatkan suku ke-6 ini, 9 dikalikan dengan 2. Dan untuk mendapatkan nilai X, yaitu dikalikan 1. Sehingga yaitu X sama dengan 16 dikali 1. Jadi nilai X-nya yaitu 16. Jadi di sini kita perhatikan bahwa yang memenuhi hanya bagian E dan D. Jadi untuk bagian A, B, C kita hapuskan saja. Kemudian kita lanjut untuk mencari nilai Y. Jadi di sini karena di sini 4, 3, 2, 1, maka di sini polanya yaitu dikalikan dengan 0. Jadi Y sama dengan 25 kali 0. Hasilnya yaitu 0. Jadi jawabannya yaitu D. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 4 yaitu sebuah barisan dengan 9 suku, yaitu suku pertama 1, suku kedua 1, suku ketiga 3, suku keempat 0, suku kelima 0, suku keenam 5, suku ke-7 -1, suku ke-8 X, dan suku ke-9 yaitu Y. Jadi di sini yang akan kita cari yaitu nilai
X dan nilai Y. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Di sini untuk suku 1 dan suku kedua, di sini kita peroleh polanya yaitu dikalikan dengan 1. Kemudian untuk suku kedua ke suku ketiga, di sini kita ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu dikalikan dengan 3, 1 dikalikan 3 hasilnya 3. Atau kemungkinan kedua yaitu 1 ditambahkan dengan 2, hasilnya 3. Sudah paham? Kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu suku ketiga ke suku keempat. Di sini kita ada dua kemungkinan juga yaitu dikalikan 0 atau juga dikurangi min 3. Dikurangi 3, sorry. Baik, selanjutnya untuk suku keempat ke suku kelima, di sini kita ada 3 kemungkinan yaitu dikalikan dengan 0, dibahagi 4, atau dikalikan dengan 4. Mengapa di sini dibahagi dan dikalikan dengan 4? Karena untuk polanya kita lihat 1, 2, 3. Jadi otomatis di sini pasti akan ada pola 4. Entah dia bahagi 4 atau dikalikan dengan 4. Jadi di sini kita stop sampai di sini dulu. Kita lihat untuk pola yang pertamanya didapat pola kemungkinan pertama yaitu kali min 1, kali min 3, kali 0, kali 0. Tapi di sini untuk suku ke-5 ke suku ke-6-nya, di sini ditambah 5. Otomatis untuk pola yang pertama ini dikalikan semua tidak digunakan karena untuk mencari suku ke-6-nya di sini ditambah bukan dikali. Oke? Paham? Untuk kemungkinan kedua yaitu dikali min 1, dikali min 1, kemudian ditambah 2, dikurangi 3, dibahagi 4, ditambah 5. Ini kemungkinan 2, pola yang kedua. Kemungkinan pola kedua. Namun di sini kita perhatikan bahwa sebelum dijumlahkan tandanya yaitu dikali. Sedangkan di sini dibahagi. Jadi untuk pola yang kedua ini tidak bisa digunakan. Maka yang akan kita gunakan yaitu pola yang ketiga yaitu dikali dengan 4 sehingga polanya kali 1 tambah 2. Sorry, saya ulangi. Di sini jadi polanya yaitu dikali 1 ditambah 2 dikurangi 3 dikali 4, kembali lagi polanya yaitu kali, namun angkanya tetap bertambah. Di sini ditambah 5, kemudian untuk mencari suku ke-7-nya yaitu dikurangi dengan 6. Jadi hasilnya yaitu minus 1. 5 kurang 6 kan minus 1. Jadi di sini minus 6. Kemudian untuk mencari suku ke-7-nya yaitu karena setelah minus kan tandanya yaitu kali. Jadi dikali dengan 7. Sehingga nilai X-nya diperoleh yaitu min 1 kali 7 sama dengan minus 7. Baik, kita perhatikan kembali untuk pilihan jawabannya yaitu bagian A dan bagian B sudah tidak bisa digunakan lagi karena di sini nilai X-nya yaitu positif 7, bukan negatif 7. Maka kita hapuskan saja. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Di sini karena di sini kan kali 7, otomatis setelah dikali pasti akan ditambah lagi, yaitu ditambah dengan angka 8. Jadi untuk nilai Y diperoleh Y sama dengan X ditambah dengan 8. Karena nilai X-nya min 7, disubstitusi menjadi min 7 ditambah 8. Jadi hasilnya yaitu Y sama dengan 1. Jadi jawabannya yaitu C. Oke? Jawaban yang benar yaitu C. Min 7 dan 1. Kita lanjut ke soal berikutnya. Yaitu di sini 1 terdapat barisan dengan suku pertamanya yaitu 1, suku kedua 2, suku ketiga 3, suku keempat 5, suku ke-5 8, suku ke-6 13, suku ke-7 21, suku ke-8 dan suku ke-9 yang akan kita cari yaitu X dan Y. Di sini perhatikan bahwa ini merupakan bilangan Fibonacci. Oke? Bilangan Fibonacci. Bilangan Fibonacci itu merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Jadi di sini untuk suku pertama dan suku kedua memang sudah bisa ditentukan. Kemudian untuk suku ketiganya merupakan penjumlahan dari
suku pertama dan suku kedua. Jadi ini rumusnya yaitu UN sama dengan UN kurang 1 ditambah UN kurang 2, di mana N lebih besar 2 dan N elemen bilangan bulat. Oke? Bilangan bulat positif. Sorry, di sini ada tanda positif. Bilangan bulat positif. Oke? Kita lanjut ke pembahasan. Di sini U1-nya, U2, U3 dan seterusnya sampai U9. Karena di sini yang kita cari U8 dan U9, maka akan kita tentukan U8 dan U9-nya, yaitu X sama dengan U8 sehingga diperoleh U7 ditambah U6, karena di sini kan rumusnya penjumlahan dua suku sebelumnya. Jadi untuk mencari U8 kita akan menjumlahkan suku ke-7 dengan suku ke-6. Jadi diperoleh yaitu 21, suku ke-7-nya yaitu 21 ditambah dengan suku ke-6-nya yaitu 13. Oke, jadi hasilnya yaitu 34. Jadi untuk pilihan jawaban yang D dan E sudah tidak bisa kita gunakan lagi karena X-nya sama dengan 29. Jadi kita hapuskan saja di sini D dan E. Sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kita lanjut untuk menentukan nilai Y, yaitu Y sama dengan U9. Di sini U9, maka U9 itu merupakan penjumlahan dari U8 dan U7. Jadi di sini Y sama dengan X ditambah di sini U7 ditambah U7. Kenapa di sini X? Karena X kan U8, jadi langsung kita ganti saja X. Jadi X, karena nilai X-nya 34, maka disubstitusi diperoleh Y sama dengan 34 ditambah 21. Jadi jawabannya yaitu Y sama dengan 55. Oke, diperoleh jawaban yang paling benar yaitu bagian A, 34 dan 55. Oke? Baik kan? Baik, kita masuk ke soal yang terakhir yaitu perhatikan barisan berikut ini, di mana suku pertama dan suku terakhirnya yaitu X dan Y. Di sini yang akan kita tentukan nilainya berapa dari pilihan jawaban yang ada di sini. Oke, kita perhatikan pola yang pertama yaitu di sini 2 dan 4. Di sini kan beda sukunya yaitu 1, 2, dan 3. Otomatis dari 4 di sini 1, 2, 3 dan 8. 1, 2, 3. Di sini 16. Dari kita lihat dari angka-angka yang ditandakan garis merah ini merupakan kelipatan 2 dari 2. Jadi diperoleh untuk 2 dan 4. 4 ini merupakan hasil kali dari 2 kali 2. Hasilnya 4. 8 juga merupakan hasil kali 4 dikalikan dengan 2. Kemudian untuk 16 merupakan hasil dari 8 dikalikan dengan 2. Oke? Paham? Jadi di sini pola yang pertamanya itu perkalian 2, kelipatan 2. Oke? Selanjutnya untuk pola yang kedua yaitu di sini kita lihat bahwa nilai 2 dan nilai 3. Di sini bedanya juga masih beda 3 suku yaitu 1, 2, 3. Oke? Kemudian beda selanjutnya tetap 3 suku yaitu 1, 2, 3. Jadi 2, 3, 4. Di sini kita lihat polanya naik 1 angka. Jadi polanya itu positif 1. 2 ditambah 1 hasilnya 3. 3 ditambah 1 hasilnya 4. Oke? Kita sudah dapat pola yang keduanya. Yang ini. Kemudian kita cari nilai yang belum ada polanya. Yaitu 3, 6, 11, dan Y. Oke? Jadi di sini kita lihat untuk nilai 6. Nilai 6 merupakan penjumlahan dari dua suku sebelumnya yaitu 2 dan 4. Kemudian 11 juga merupakan hasil penjumlahan dari 2 suku sebelumnya yaitu 3 dan 8. Otomatis yang 3 ini juga hasilnya merupakan penjumlahan dari X ditambah 2. Jadi untuk menentukan nilai X diperoleh X tambah 2 sama dengan 3
2 dipindah ruaskan ke kanan menjadi X sama dengan 3 kurang 2. Jadi hasilnya yaitu X sama dengan 1. Oke, diperoleh X sama dengan 1. Sedangkan untuk nilai Y, yaitu penjumlahan 2 suku sebelumnya, yaitu Y sama dengan 4 ditambah dengan 16. Oke, Y 4 ditambah 16, Y sama dengan 20. Jadi jawaban yang benar yaitu C, 1 dan 20. Oke, paham sampai sini kan? Jadi untuk kunci dari mengerjakan soal-soal seperti ini itu tips dan trik yang saya sampaikan pertama tadi. Ada 3 hal itu. Perhatikan polanya, perhatikan bentuk atau sifat-sifat yang digunakan, yaitu atau operasi-operasi matematika yang digunakan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dan yang terakhir yaitu perhatikan bilangan yang digunakan. Ada beberapa bilangan yang sering digunakan, yaitu bilangan bulat dengan kelipatan 1 sampai kelipatan ke n, kemudian bilangan Fibonacci, bilangan prima, dan bilangan kuadrat. Oke, paham? Baik, demikian pembahasan soal UTBK SBMPTN penalaran kuantitatif, materi tentang pola bilangan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar konten ini bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao, ciao.